Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kang Mus, ketemu kembali di episode kali ini. Saya kedatangan tamu sahabat saya, Bang Syahrir. Beliau ahli di pertanian, tepatnya sih sekarang sangat terkenal di masyarakat, Profesor Duren dan Alpukat. Nah, sebelum kita bahas tuntas tentang pertanian atau pertanian dalam lingkup perkotaan, saya menyapa dulu Sobat Kang Mus semua, selalu nonton podcast Kang Mus Inspiration dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, kita perkenalkan tamu kita, Bang Syahrir. Apa kabar, Bang? Baik. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Ya, hari-hari masih di kebun. Di kebun ya? Lagi musim apa atau lagi panen apa sekarang? Ya, saat ini masih lagi bunga durian. Oh, lagi bunga durian. Waduh, kita langsung diceritakan bunga durian, udah kebayang durian kapan bisa dimakan ya. Itu bunga durian itu di Bogor. Iya, lagi musim bunga durian di Bogor. Dan apa kalau berbunga di Bogor, apa di daerah-daerah lain juga lagi musim berbunga atau gimana, Bang? Kebetulan begini, dengan dalam 3 tahun ini musim yang agak berubah. Sehingga ada beberapa tempat lain juga berbunga. Kira-kira yang saya ke daerah minggu yang sebelum puasa, saya melihat di Aceh itu juga lagi berbunga. Oh, lagi berbunga. Artinya ini dengan kondisi cuaca dalam 3 tahun ini, iklimnya musimnya berubah, jadi susah diprediksi lagi semacam kayak dulu. Kalau dulu bisa kita prediksi bulan-bulan tertentu. Ada daerah A misalnya di Aceh tuh berasnya berbuahnya bulan 7 sampai bulan 9 panennya. Lalu di di daerah Padang, Bangka Belitung itu berbuahnya bulan 11. Nah, di Bogor berbuahnya bulan 12 sampai bulan 2. Lalu, jadi ada siklusnya ya? Ya, ada siklusnya. Nah, dengan iklim yang berubah sekarang jadi berubah keseluruhan, ini temporer apa akan mengikuti begini ke depan? Saya rasa ini tergantung iklim di Indonesia. Kalau Indonesia iklim berbalik kalau semula, itu akan berbalik ke musim semula. Nah, tapi kalau ini tidak berubah, ya akan acak-acakan ini. Panen durian akan acakan, satu daerah sama daerah lain akan berbenturan. Tapi pengalaman berapa tahun yang lalu, iklim akan balik ke semula ya. Ke semula. Sebetulnya durian itu masa panen bagusnya itu setahun sekali atau 2 kali, Bang? Begini, kalau kita di daerah Jawa itu sekali, karena musim hujan dan musim kemarau itu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan musim hujan, karena itu iklimnya namanya muson. Tapi kalau dia di ekuator itu artinya di bawah khatulistiwa. Itu bisa panen setahun 2 kali. Oh, bisa setahun 2 kali? Bisa 2 kali. Nah, itu yang diatur apanya itu, pengaturan? Itu faktor dari matahari. Matahari energi ke bunga, ke pohon, ya 2-3 minggu kering, keluar bunga kalau di bawah ekuator. Gitu. Kalau di kita tetap panen rayanya setahun sekali ya? Kalau kita di Jawa rata-rata musim musonnya, jadi setahun sekali. Jadi Sobat Kang Mus, kita hari ini spesial kedatangan Bang Syahrir ini yang sangat mendalami di bidang pertanian. Jadi malam ini saya lebih banyak mengupas tentang pertanian perkotaan. Jadi bagaimana kita hidup di kota, tapi kita juga bisa punya kebun dengan lahan yang terbatas ya. Benar. Nah, jadi sebelum kita kupas itu, saya kepingin juga memperkenalkan ini latar belakangnya benar dari pertanian atau emang dari dengar-dengar dari elektro ini, kok bisa ya? Saya dulu kuliah di IPB malah pindahnya bukan ke pertanian ya, ke yang lain ya. Dulu lahirnya di Aceh, Bang? Ya, gini ceritanya. Saya lahir di Aceh. Lalu masa kecil saya ada di kebun, masa kecil di kampung. Oh, jadi orang tua memang berkebun? Orang tua saya pedagang sebenarnya, tapi pedagang dan pekebun. Tapi waktu kecil kita dari SD itu sudah dapat uang
sudah menghasilkan uang dari kebun. Dari kebun. Dari kebun. Dulu apa kebunnya? Kebunnya bermacam-macam. Kalau di Aceh ya ada kebun duren, ada kebun rambutan, ada kebun kopi. Oh. Nah, jadi itu kalau kita ke kebun tuh ada saja yang ini. Jadi kita sekolah sendiri tuh tidak pernah minta uang ke orang tua. Jadi dari SD itu kita udah biayain hidup sendiri-sendiri dari kebun. Dari kebun. Nah, jadi mungkin fashion jadi membentuk itu bentuk fashion jadinya. Jadi akhirnya saya pun setelah selesai sekolah elektro, sempat bekerja di oil and gas, kira-kira 5-6 tahun, tapi hati saya ada di kebun ini. Hatinya tetap ada di kepingin kebun. punya kebun. Kepingin punya kebun. Jadi bekerja di oil and gas itu kalau misalnya lagi di sistem kontrol lah, kita namanya elektro, saya elektro dari sistem kontrol. Jadi kalau lagi ngontrol tuh kebayang tuh tinggal di kebun. Jadi 5 tahun bekerja di oil and gas itu. Terus keluar. Oke, bentar. Nih sobat Kang Mus, kebayang dong kerja di perusahaan minyak dan gas itu gajinya berapa? Tapi kok bisa kepingin pindah jadi tukang kebun, jadi berkebun, jadi jadi seorang petani. Oke, lanjut. Gimana Kang? Bang Syahrir, gimana? Jadi habis bekerja di oil and gas itu saya balik ke Jakarta. Sempat jadi konsultan sebentar. Di bidang perbankan lah, keuangan. Nah, terakhir Jakarta macet, tiap pagi sore kita berangkat dengan stres itu. Akhirnya saya bicara sama keluarga saya, biarkanlah saya ngikutin kata hati lah. Nah, lalu saya berpikir begini, ada satu momen yang saya sangat tersentuh waktu kayak kerja di oil and gas. Semua produk yang kita pakai itu produk impor. Maksudnya buah ya? Enggak. Produk misalnya sistem kontrol semuanya, itu semua hampir 100% impor. Iya. Dalam hati saya, kapan suatu saat saya bisa membalikkan suasana? Artinya hari ini negara saya menjadi pasar produk dalam negeri. Suatu saat saya akan membuat pasar di luar negeri. Nah, artinya produk Indonesia ini punya keunggulan dengan agriculture. Dan buah-buahan Indonesia, buah-buahan tropis, buah eksotik, buah yang diminati oleh seluruh dunia. Benar. Jadi dan harganya cukup bagus, saya bilang. Nah, pasar pun masih ada karena musim panen itu berbeda. Saya berpikir kapan waktu suatu saat produk saya harus memasarkan di seluruh dunia. Nah, jadi dari situ mulai saya berbalik berpikir. Jadi negara saya jadi produk dari luar negeri, sekarang jadi dibaliknya. Nah, itu dari jadi situ. kita punya sesuatu yang bisa kita jual ke luar negeri. Nah, begitu Kang. Memang habitat kita kan sebetulnya pertanian dengan luas wilayah, curah hujan segala macam kan. Rasanya tidak ada daerah yang tidak mungkin ditanamin buah-buahan di kita ya. Persis. Saya rasa kalau kita aware semuanya di atas tanah saja kalau kita manfaatkan, Indonesia akan makmur. Di atas tanah. Tinggal kita berpikir apa yang harus kita lakukan sesuai dengan keunggulan daerah kita masing-masing. Nah, entah itu kita pasar dalam negeri atau kita menunjukkan pasar untuk luar ekspor. Nah, sebetulnya ini kan berpengaruh juga. Kita lihat sekarang kan tren di masyarakat seakan-akan mengkonsumsi buah-buah dari luar itu sudah paling bagus, paling mengandung vitamin paling banyak kan. Nah, sebetulnya kalau referensi yang ada buah-buah lokal juga tidak kalah sebetulnya, malah jauh lebih baik kan. Nah, mungkin apa yang salah dari kita selama ini? Sebenarnya begini, saat ini kalau kita melihat banyak penelitian buah-buah, kalau kita baca pun di mana-mana, itu referensinya selalu buah dari luar. Semuanya Bangkok kan, pepaya Bangkok, ini Bangkok. Belajarnya dari kita juga dulu kan. Ini kalau disinggung Bangkok, saya coba cerita sedikit ini, karena saya dapat seorang profesor dulu kira-kira
10 tahun yang lalu lah Oke. sebelum. Jadi gini ceritanya, ada seorang profesor dari LIPI saya ketemu. Kenapa jadi Bangkok itu Thailand lah Iya. terkenal dengan horti. Sebenarnya horti, Iya. buah-buahan tuh, sayuran, bunga itu termasuk bagian dari hortikultura. Iya. Nah, Badan Dunia dulu, ini menurut cerita profesor tersebut, Badan Dunia dulu mau mengembangkan 3 komunitas di Asia. Iya. Pertama adalah pangan, kedua hortikultura, yang ketiga adalah forestry. Oh. Ya, sehingga genetik seluruh dunia mengenai forestry atau horti dan pangan itu kumpul di negara-negara tersebut. Nah, negara-negara tersebut adalah untuk pangan dibiayain oleh UNESCO di Filipina, di Los Banos. Iya. Lalu di horti, semua genetik horti seluruh Asia dikumpulkan di Thailand. Oh, oke. Nah, lalu seluruh genetik dengan forestry kumpulnya di Indonesia. kampung kita, Indonesia. di Bogor. Oh, iya. Makanya punya kebun raya. Makanya punya kebun raya dan ada C4. Iya. Nah, kan dari kita dari C4 tidak jauh di sini kan. Iya, Nah, iya. itu di kampung kita ini sebenarnya ngumpul forestry seluruhnya ada di sini. Dan di C4 kan ada kebun apa ya? Kebun iya ada kayak kebun raya juga ya, kan. kayak kebun raya. Itulah Puluhan hektar juga. puluhan benar. Iya. Nah, dari situlah kenapa dibilang kayak Thailand itu bisa menjadi pasarnya horti, karena gini, semua genetik mereka silangkan di sana, mereka lakukan penelitian. Contohnya ada satu rambutan Rongrien namanya, atau di Malaysia alang sekolahan. Itu kalau menurut saya itu persilangan antara jenis rapiah dan binjai. Oh. Ada satu lagi buah longkong namanya sana. Itu silangan antara langsat dan duku. Jadi buahnya kayak langsat, Rasanya kayak duku. Nah, kalau rambutan ini buahnya kayak binjai besar-besar dan bulu gede. Buahnya kayak rapiah, hijau sudah manis. Oh, iya. Jadi disitulah akhirnya karena di sana dikumpulkan di sana, dibiayain oleh Badan Dunia dan didukung oleh seorang raja, majulah mereka. Jadi petani adalah dibiayain oleh raja, pemerintah adalah mencari pasar dan teknologi. Dan masyarakatnya juga mendukung ya. Masyarakat secara habit, kebiasaan mereka mendukung untuk hal itu. Oh, makanya muncullah durian montong, Ya, pepaya Bangkok, macam-macam lah. mangga Bangkok, pokoknya semuanya ala-ala Bangkok lah ya. Nah, dan seakan-akan yang seperti itu udah yang paling top kan. Benar. Kita mengeluarkan biaya 2 atau 3 kali lipat dari konsumsi buah lokal kita. Benar. Nah, sehingga kayak misalnya ada contoh rambutan Bangkok itu, Rongrien itu dijual di pasar dalam negeri itu harga 80.000 sekilo. Oke. Itu pun di sana panen buah-buahan antara bulan 4 sampai bulan 6. Iya. Di pasar dalam negeri kita buah dari sana, padahal bibit genetik dari kita, harganya kita banding dengan harga lokal itu 3-4 kali lipat. Iya, paling 20-30%-nya ya. Coba rambutan kita berapa harga sekilo sekarang? Paling mahal binjai dijual mungkin ada 30.000. Iya. Di sana mereka jual 80.000, ini 2,5 kali lipat. Nah, inilah keunggulan yang perlu kita manfaatkan di tanah air kita. Ya. Oh, itu sejarahnya Bang ya. Ya. Terus saya balik ke sini. Kita bicara, oke lah itu masa lalu ya. Yang kita hadapi sekarang, kita kekurangan buah-buah terbaik yang ada di kita. Benar. Apakah faktornya mungkin banyak ya? Misalnya Sumatera itu menghasilkan duren, ada rambutan, ada alpukat dan lain-lain. Ya, tapi mungkin ya di kita salah satu faktornya juga dari sisi petaninya, apakah faktor pemupukannya atau pemeliharaannya, ya akhirnya kan produk yang dihasilkan ini kurang menarik, atau produk ini kurang diterima lah. Jangankan untuk luar negeri, terkadang untuk pasar lokal sendiri jadi banyak barang masuk, jadi banyak rejectnya. Ya akhirnya kan yang dirugikan tetap
tetap petani. Benar. Nah, jadi kalau menurut saya ya ini juga butuh edukasi dari para pakar, dari pemerintah ya, bagaimana bisa masyarakat juga dididik juga. Jadi misalnya gini, di kita kita bicara durian atau duren. Duren ini yang nanam banyak, tapi terkadang yang ditanam kan duren kampung. Ya. Jadi yang satu buahnya hanya, ya mungkin kalau di Sumatera lagi panen itu bisa di bawah 50.000. Nah sementara ada duren yang duren duri hitam lah, duren musangking lah, yang harganya sekilo itu bisa 500.000. Nah ini yang mungkin juga butuh edukasi khusus ya. Bagaimana masyarakat juga menanam bibit yang bagus, bibit yang unggul, sehingga hasil atau saat panen juga mereka juga mendapatkan hasil yang lumayan besar. Nah ini kali ini kita kepingin mengupas ini Bang Syahrir. Ini buat ilmu juga buat Sobat Kang Mus ya. Jadi kita ambil 2 sampel lah, alpukat dan durian. Bagaimana produk ini kan produk kita. Ada di Indonesia yang hidup di semua tingkatan, dalam artian kan mau di ketinggian sekian 0 mdpl ataupun 1000 mdpl saya masih bisa hidup. Nah ini apa yang harus dilakukan? Kita bicara juga dengan ruang lingkup yang lebih kecil, misalnya orang perkotaan. Nah, jadi bagaimana beberapa tahun, 5-10 tahun ke depan kita udah nggak sulitan lagi untuk alpukat, kita nggak kesulitan lagi dengan duren. Kita nggak ada lagi cerita, wah mau makan duren yang enak harus masuk dari dari Malaysia, iya kan? Benar. Udah bayar mahal, uangnya juga masuk ke negara orang kan? Kenapa nggak ke kita gitu? Nah, gimana itu Bang? Yang pertama yang kita perlu adalah edukasi. Itu untuk petani. Tapi yang dari pihak kita, dari pihak pemerintah atau pihak pelaku bisnis ini, pertama adalah yang kita perlukan jenis bibitnya. Jenis bibit yang original, yang benar. Ya. Misalnya kita mau tanam musangking, ya. Misalnya. Tapi saya berharap sebenarnya kami ini lagi melakukan eksplorasi seluruh Indonesia mencari duren-duren yang sebanding dengan musangking. Ada di lokal? Ada. Yang sebanding itu ada. Cuma kami belum bisa mempublikasi itu karena masih melakukan uji multilokasi. Artinya begini, kalau duren lokal ini, durian adalah sebenarnya pohon, ada satu profesor bilang saya, pohon perselingkuhan. Karena duren ini adalah selingkuh. Karena bunga durian ini diserbuk oleh yang lain. Jadi harus ada pohon lain yang menyerbuk pohon ini. Baru dia menghasilkan buahnya yang bagus. Jadi dengan durian perselingkuhan ini, jadi kita harus menguji coba menanam berapa tempat. Nggak bisa kita tanam satu titik ini, misalnya kita tanam di Bogor, lalu bagus. Belum tentu kalau di tempat lain bagus. Nah, makanya ini perlu namanya uji multilokasi. Jadi kita tanam satu jenis itu, kita tanam berapa tempat. Mudah-mudahan teman-teman kamus yang pingin menanam bisa nanti kami berikanlah bibitnya untuk kami lakukan uji multilokasi. Tapi duriannya durian unggul nasional. Durian unggul nasional. Unggul nasional artinya belum terpublikasi ini. Ya. Sobat Kamus ada yang mau nanam, nanti kami akan berikannya untuk dikasih gratis ya? Dikasih gratis. Kita sambut ini. Jadi Bang Syahrir menawarkan ke Sobat Kang Mus semua, nanti kita pilih 10 lah. 10 dari teman-teman silahkan DM di sosmed kita. Nah kita akan, nanti prosedurnya kita atur lah, apakah diambil atau dikirim bibit duren unggulan yang dari Bang Syahrir. 10 ya? 10 bisa ya? Alhamdulillah. Kita todong malam ini. Nah tapi kita lebih kepingin mengupas ini Bang Syahrir. 2 produk unggulan ini, alpukat dan duren. Bagaimana juga Sobat Kang Mus semua juga termotivasi atau bisa jadi penghasilan, menghasilkan uang. Jadi kan kalau saya amati, kita nggak usah jauh-jauh sebetulnya nanam 2 pohon ini atau salah satu, misalnya kita nanam alpukat. Kalau kita serius, kita punya halaman bisa nanam apakah
5 pohon, 10 pohon, 15 pohon, dan ini juga pasti akan menghasilkan. Saya kepingin Bang Syahrir juga mengupas dua komoditi ini duren dan alpukat, sehingga teman-teman sobat Kang Mus semua juga yang punya lahan kosong atau lahan seperti apa yang harus mereka siapkan, sehingga mereka juga menghasilkan sesuatu. Kan kita bicara bisnis harus menghasilkan uang, nanam sesuatu juga harus menghasilkan uang. Butuh waktu berapa lama, caranya seperti apa, edukasinya bagaimana. Mungkin ini yang harus dikupas, biar sobat Kang Mus semua dapat ilmunya dan dapat pengetahuannya. Oke, baik sobat Kang Mus. Pada hari ini kita coba kupas awalnya alpukat dulu ya. Alpukat, oke. Nah, yang gampang. Dan konsepnya perkotaan. Ya, konsepnya. Karena kita nggak punya lahan sekian-sekian gitu kan, sekian meter, sekian ratus, sekian ribu gitu. Ya, kita kupas adalah perkotaan. Oke. Ya, kita tanam pertama jenis yang sudah sesuai dengan karakter, misalnya kita anggap Kota Bogor. Oke, Kota Bogor. Yang paling simpel karena kita berada di Bogor, sobat Kang Mus yang ada di Kota Bogor. Ya. Tapi bagi kota lain silakan nanti di apa namanya di DM ya. DM nanti kan yang dibutuhin apa? Ketinggian ya. Ya, yang penting adalah kami menjelaskan Kota Bogor untuk menanam yang paling saat ini sesuai. Tanamlah jenis Miki untuk alpukat. Alpukat Miki. Ya, untuk teman-teman di Kota Bogor. Oke. Ya, karena itu sudah karakter ya. Yang kedua, cara tanam. Iya. Cara tanam alpukat ini, penyakit alpukat air. Oke. Nah, jadi kalau mau tanam sesuatu harus ditinggiin dulu sedikit lahannya, dibikin gundukan sedikit, dibikin gundukan sedikit, baru ditanam. Supaya apa? Kalau bertanam di bawah naung ini, kalau kita tanam di dekat rumah atau di lingkungan halaman rumah, sering terjadi hujan. Iya. Itu rumah kita mungkin miring atau ini air, jatuh air, jatuh air. Itu jangan sampai terkena akar tanaman atau air terendam situ atau air banyak di situ. Jadi air itu tidak boleh tergenang di pohon. Ya, tidak boleh tergenang di pohon. Nah, karena kalau tergenang akar nggak jalan dan lambat pertumbuhannya. Nah, inilah yang sering terjadi kesalahan bagi teman-teman nanam alpukat. Nanamnya nyiramnya tiap hari sekali, itu nggak boleh. Nah, karena kebanyakan jadi ditanam disiram berapa hari sekali? Minimum nyiramnya 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari sekali minimum. Nggak mati tuh? Nggak apa-apa. Dia butuh kering. Tuh. Itu alpukat sama duren sama? Sama. Cara nanam itu penyakitnya air dua-duanya ini. Nah, kalau alpukat ini kita tanam, itu alpukat paling genjah namanya. Genjah itu kalau bahasa ini cepat sekali berbuah. Saya nanam 2001 semenjak COVID. Iya. Sekarang sudah 2021. 2021. Iya. Semenjak COVID. Saya sudah berbuah. Saya tanam bibitnya ukuran 50-60 cm. Sekarang sudah mulai berbuah. Itu saya tanam juga bukan di depan rumah, di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Nah, ini yang perlu kita sosialisasi teman-teman yang ada lahan di perumahan atau di komplek perumahan, silakan saja. Jadi kita punya rumah, depan rumah atau belakang rumah bisa ditanam. Bisa ditanam. Nah, itu jarak antara satu pohon dengan pohon lain berapa meter? Kalau kita di rumah nggak perlu dihitung-hitung, kecuali kalau kita di kebun. Iya. Kalau kebun kiri kanan depan belakang sudah ada, itu jaraknya untuk durian atau untuk alpukat sekitar 7 meter. 7 meter. Tapi kalau di rumah hanya satu baris, 5-4 meter pun silakan. Karena kan kalau misalnya arah utara selatan, timur barat kan lebar dia jadinya. Iya. Jadi dahannya masih bisa bergerak ke timur barat. Jadi tidak ada batasan berapa jarak tanam kalau kita hanya di rumah. Yang penting estetikanya yang kita pilih. Iya. Sebetulnya di lahan-lahan kosong fasas-fasum komplek juga bisa ditanam ya. Persis, itu cukup baik. Jadi misalnya di jalan juga ketimbang nanam pohon yang tidak berbuah, kenapa nggak nanam alpukat misalnya kan? Jadi di saat dia berbuah, masyarakat juga bisa mengkonsumsi bisa mengambil ya. Jadi sebenarnya alpukat ini tanaman yang paling simpel ditanam.
cukup simpel. Perawatannya bagaimana? Perawatan nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu. Kalau di Bogor air cukup apa cukup, makanan pun cukup. Ya kalau mau, ya bolehlah kasih pupuk ya sebulan sekali lah. Pupuk kandang apa pupuk Boleh pupuk kimia? kandang, boleh pupuk kimia. Tapi sebaiknya Iya. supaya ini kasihlah campuran antara kandang dan kimia. Cari pupuk organik dan anorganik. Iya. Berapa perbandingan 80 banding 20? 80%-nya pupuk organik, Oke. 20%-nya pupuk anorganik. Nah, organik ini berarti dari kotoran Bisa dari kohe ayam, bisa kohe burung, atau dari daun-daunan dari yang daun-daunan juga boleh. dijadiin kompos ya. Dari sampah rumah tangga juga dikomposin juga boleh, silakan. Oh. Nah, jadi sebetulnya di rumah-rumah sangat memungkinkan ditanam ya. Sangat mungkin di satu komplek itu di dalam rumah boleh, di luar rumah boleh, di pinggir jalan pun boleh. Nah, nih balik lagi nih. Kira-kira dengan kita tanam 1 pohon menghasilkan apa, 5 pohon menghasilkan apa, dan 10 pohon menghasilkan apa? Gimana gambarannya? Baik, sahabat Kang Mus, kami punya program sih sebenarnya. Ini pun sudah berjalan, sudah terbukti. Jadi ada program satu rumah menanam 5 pohon alpukat. Satu rumah menanam 5 pohon. 5 pohon itu. Ini mungkin di belakang, di depan rumah 2, di belakang 3 gitu ya. 5. Iya. Maksimum lah, semaksimum mungkin lah Iya. ya. Kalau bisa 5. Iya, 5 pohon. Nah, 5 pohon itu kalau berbuah umur 2 tahun sudah mulai panen. 2 Sudah tahun. mulai produksi. Iya, iya, iya. Mungkin kalau panen 2,5 tahun lah. Kalau mulai produksi 2 tahun, bener nanam sudah mulai. Biasanya panennya sekitar dari bunga sampai panen itu 6 bulan. Bukan dari pentil. Kalau dari pentil 3 bulan, tapi dari bunga 5-6 bulan lah. Sampai panen ya. Sampai panen. Nah, itu anggap 2,5 tahun lah semua mulai panen. Tapi cara tanamnya harus benar ini. Kalau Caranya kan tadi bikin gundukan. gundukan. Berapa senti kira-kira dari permukaan Ya, tanah? sekitar 50 cm cukup. 50 cm, lumayan Tinggi tinggi 50 ya. cm, jadi di ini sekitar ini 2 meter gitu ya. Iya. Gundukannya kayak gundukan pasir lah itu ya. Iya. Tinggi 50 cm, tapi lebarnya sini semeter jadi 2 meter lah. Oke. Tanam aja di atas. Di atasnya. Siram 3 hari sekali. Kalau nggak hujan 3 hari sekali. Kalau Sebulan seminggu pun nggak apa-apa. Oh. Kalau dia tumbuh rumput, tanah sudah apa namanya? Nah, rumput di atasnya tetap dibuang. Nggak usah dibuang, biarin aja. Cuma dipangkas saja supaya jangan terlalu tinggi. Rumputnya. Oh, maksudnya tumbuh rumput nggak apa-apa. Nggak apa-apa tumbuh rumput. Kalau ngasih pupuk tinggal dilubangin. Kasih pupuk sebaiknya begini, sebagai pupuk ditabur aja, nggak usah dilubangin. Oh, nggak dimakan sama rumput-rumputnya? Nggak apa-apa. Oh. Toh akarnya akan naik ke situ. Oke. Jadi makanya rumputnya dipotong saja. Sebenarnya Iya. estetikanya biar bagus. Jadi kalau tinggi rumput kan nggak baik, dipotong aja. Nah, gitu. Oh, jadi kalau hujan tidak perlu disiram ya? Tidak perlu disiram. Nah, itu hitungannya gimana tadi? Balik lagi. Kita tanam 5 pohon. 2 tahun setengah udah mulai panen. Sebetulnya panen rayanya di tahun keberapa? Gini, umur 3 tahun udah mulai panen. Cuma panennya mungkin sekitar 5-10 kilo lah per tahun. Iya, iya. Nah, pengalaman membuktikan umur di atas 10 tahun itu sudah bisa panen 200-500 kilo per tahun. Berapa 5 tahun? 10 tahun. 10 tahun. Itu 200-500 kilo per pohon. Oke. Kami hitung-hitung kalau misalnya menanam 5 pohon saja, 200 kali. tiap tahun itu cukup untuk membiayain anak sampai universitas. Sampai universitas. Sampai universitas. Jadi kalau punya teman-teman sahabat Kang Mus yang baru merit, Iya. kalau punya lahan tanam 5 batang saja. Ya, jadi udah nggak perlu istilah, anggap aja nabung uang ya. Nabung uang. Nabung uang di bank. Udah mulai 2-3 tahun udah mulai panen, tapi panen yang menghasilkan banyak itu di tahun ke-10 ya. Sebenarnya 5 tahun sudah mulai. Iya. Cuma kan belum mencukupi untuk itu. Nilainya karena kan begini, dia kalau pohonnya masih kecil, buahnya belum banyak. Iya, iya, iya. Kenapa saya bilang tadi sampai 200 kilo, ini ukuran batangnya udah di atas 30 cm diameternya. Iya, iya, itu udah akan menghasilkan yang cukup ya. Yang cukup. Jadi Nah, pohon itu sendiri umurnya berapa tahun?
Umurnya kalau merawat bener ratusan tahun. Oh ya? Oh dia bisa tahan lama ya? Berarti kita tanam juga buat anak cucu kita juga bisa menikmati ya? Bisa. Wah ini tabungan yang nggak habis-habis ya? Bener. Nah, itulah makanya kalau tanaman kayak jenis-jenis tanaman tahunan itu sekali tanam untuk seumur masa. Iya, Kalau itu masih kalau kita hitung rupiah nih, satu pohon 200 kilo, 5 pohon berarti 1 ton. Ya, 1 ton. Harga sekarang berapa? Sekarang harga rata-rata kalau alpukat jenis Miki itu itu 30.000 per kilo di petani. 30.000 kali 1 ton. 1 ton. 30 juta. 30 juta. Oh, cukup dong buat setahun buat kalau 10 pohon? Enggak, tadi udah kan satu 30 juta 30 untuk juta. 1 tahun ya. Ya, 1 tahun. Ya buat biaya anak sekolah sih udah mencukupi itu. Ya. Nah, itu kalau kita tanam 5 batang. Tapi bagi teman-teman yang mungkin yang punya lahan 10 sampai 15 batang, kalau 10 batang tiap tahun bisa naik umroh. Bisa umroh ya? Bisa umroh. Nah, yang penting dirawat dengan hasil rumah tangga saja. Pupuknya bisa hasil rumah tangga, bisa dengan air beras, air ikan, ya. Jadi pupuk rumah tangga juga bisa digunakan untuk pupuk tanaman ini. Iya. Ya. Yang penting kalau gitu harus cara tanam yang benar. Bisa juga ditinggiin kayak tadi, bisa juga dibikin tembok dulu. Dibikin tembok segi 4, tingginya 50 cm, ditutup tanah baru ditanam di atas itu. Oh, di atas itu. Nah, itu mungkin lebih tanahnya nggak turun ya? Satu, lebih tanah nggak turun, kedua estetikanya bisa lebih bagus. Tapi dia akarnya tetap akan turun ke bawah? Iya, dia akan kuat ya? Akan kuat. Soalnya kalau kita tanam bikin gundukan, misalnya 50 cm, secara otomatis kena hujan akan turun terus kan? Iya. Apa akan dibentuk terus ini? Enggak, ya nanti ditambahin sedikit. Tambahin lagi ya? Tambahin lagi. Tapi memang paling simpel, paling ideal itu dibikin kotak dulu. Bikin kotak, terdiri apalah kalau memang masyarakat, teman-teman di kampung mungkin ada genteng bekas gitu. Iya. Silakan bikin aja. Nah sebetulnya kalau tiap rumah nanam 5 pohon masih memungkinkan ya, maksudnya dalam artian kita bicara perkotaan ya. Ya. Taman-taman kota yang pinggir-pinggir itu. Yang saya pikirkan itu di tiap komplek pasti kan ada area pasas-pasum ya. Nah, jadi kalau bisa minta izin ke wilayah untuk bisa ditanam, jadi selain juga bisa digunakan oleh warga ya. Jadi maksudnya hasilnya kan pasti bisa digunakan oleh warga.